Halo semuanya, saat ini kita akan membahas tentang pengembangan web menggunakan framework sesuai yang kami pelajari saat melakukan pelatihan dan sertifikasi melalui lembaga BNSP sebagai web developer. Adapun anggotanya terdiri dari Ahmad Davin Faja, saya sendiri Devi Sonya, Farhan Wahyudin, Immanuel Arya, dan Catherine Octavia Sinaga. Pada slide dapat kita lihat apa itu pengertian framework. Singkatnya, framework itu seperti template yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan web kita. Nah, melalui template tersebut, maka tentu saja waktu yang kita butuhkan untuk mengembangkan web akan lebih singkat. Karena kita menggunakan framework, tentu saja program yang dibuat menjadi lebih terstruktur karena menggunakan konsep MVC atau Model View and Controller. Pada framework juga disediakan fitur-fitur bawaan untuk pengamanan web yang bisa kita manfaatkan sehingga keamanan web yang akan dikembangkan menjadi lebih terjamin. Beberapa contoh framework yang sering digunakan adalah Laravel, React.js, Codeigniter, Ruby, dan Angular. Framework yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah framework Codeigniter 4 atau CI4. Alasannya adalah CI ini merupakan framework PHP yang lebih ringan dan mudah dipelajari, sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi web yang lebih sederhana. Walaupun sederhana, ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh framework CI4 dibandingkan dengan framework lainnya. Beberapa di antaranya adalah framework CI4 ini menggunakan sistem caching pada mekanisme hasil pemrosesan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi web. Selanjutnya, framework CI4 ini memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan pengembang untuk memahami konsep CI yang sedang dibangun. Kode yang ada pada CI4 juga lebih terorganisir karena menerapkan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Paradigma ini berfokus pada pemodelan dunia nyata dalam bentuk objek yang memiliki atribut sebagai data dan metode sebagai fungsi yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara instalasi dari Codeigniter. Untuk instalasi dari Codeigniter ada dua cara, yaitu dengan cara manual, ada juga dengan cara komposer. Mungkin akan saya singgung dulu sedikit bagaimana sih cara proses manualnya itu. Untuk proses manualnya kita bisa langsung saja masuk ke website dari Codeigniter. Di sini bisa dilihat ada dokumentasinya, cara-caranya. Nah, klik saja untuk yang manual instalasi. Di sini untuk manual instalasi bisa langsung masuk ke download si frameworknya. Nah, setelah masuk di sini masuk ke repository dari framework Codeigniter-nya. Lalu di sini ada zip dari si frameworknya. Kemudian download saja. Nah, setelah di download nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia struktur folder dari Codeigniter-nya. Untuk manual instalasinya seperti itu, namun di sini saya akan membahas lebih dalam terkait proses instalasi menggunakan komposer. Untuk instalasi si komposernya ini kita harus mendownload terlebih dahulu komposernya. Caranya kita langsung kunjungi website dari komposer. Nah, kita tinggal download saja, kemudian install seperti biasa, tinggal next, kemudian finish. Namun di sini saya tidak akan mencontohkan proses instalasinya karena di sini saya sudah menginstalnya. Untuk mengecek apakah komposernya sudah terinstall atau belum, bisa dicek dari command prompt-nya Windows. Oh ya, di sini saya menggunakan Windows. Untuk proses di Mac atau sistem operasi yang lain mungkin saya tidak akan bahas. Di sini hanya membahas terkait dari Windows saja. Untuk mengecek komposer di Windows bisa mengetikkan perintah seperti ini. Nah, di sini saya sudah menginstal si komposernya. Kemudian yang kedua kita harus menginstal si PHP-nya. Dikarenakan saya di sini menggunakan SAM, otomatis PHP-nya sudah include di dalam SAM-nya. Untuk cara pengecekan PHP-nya kita bisa menginputkan seperti ini.
Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8.1.6. Setelah semua persiapannya sudah diinstal, maka kita akan langsung ke proses instalasi si framework CodeIgniter-nya. Di sini kita bisa lihat untuk proses instalasi menggunakan Composer di websitenya. Nah, di sini cara untuk menginstal melalui Composer. Kita bisa gunakan perintah seperti ini, Composer create project di command prompt Windows. Nah, untuk yang terakhir ini project striproot adalah nama si project yang akan kita buat. Di sini saya mungkin nama projectnya adalah latihan. Nah, di sini Composer melakukan proses creating dan mendownload si dependensi yang diperlukan untuk proses pengembangannya. Nah, ini dia udah terinstall si frameworknya. Lalu kita tinggal buka saja si projectnya. Saya di sini menggunakan untuk text editornya saya menggunakan VS Code. Kita langsung aja kali masuk ke struktur folder dari si CodeIgniter-nya. Di sini sudah terbuka untuk framework CodeIgniter-nya. Nah, di sini untuk struktur foldernya ada app. Nah, ini ada database, kemudian ada sheet, kemudian ada model, ada view. Nah, ini di sini view itu untuk menampung nanti si tampilan si HTML-nya atau tampilan si front end-nya gitu. Kemudian ada folder test, lalu ada vendor, ada file writable. Nah, mungkin penjelasannya ada pada PPT yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia untuk struktur foldernya. Di sini application itu untuk folder-folder yang berisi file-file aplikasi yang dibuat oleh developer seperti model, view, dan controller. Kemudian ada sistem, folder ini berisi file-file inti CodeIgniter seperti library dan helper. Kemudian ada folder public. Folder public ini dapat diakses oleh pengguna seperti file CSS, JavaScript, dan gambar. Kemudian ada vendor, berisi pihak ketiga yang digunakan dalam aplikasi seperti library dan framework. Kemudian ada writable, folder ini berisi file-file yang dapat ditulis oleh aplikasi seperti file log dan file session. Saya akan menjelaskan konsep and visi pada CodeIgniter 4. Jadi ada istilah model view controller pada CodeIgniter 4 yang dimana merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Jadi cara kerjanya itu kita mulai dari view. Jadi view ini akan memanggil method dan juga file apa gitu yang akan ditampilkan ke view seperti itu. Jadi controller ini fungsinya untuk mengatur file apa saja yang ditampilkan, atau biasanya kita sebut juga dengan routing seperti itu. Lalu untuk modelnya sendiri, model ini berkaitan dengan data. Jadi data apa saja yang akan kita gunakan untuk view nantinya. Nah, data ini akan kita proses di controller. Itu lebih jelasnya, kita langsung masuk ke kode. Jadi kodenya sendiri, kita masuk ke routes, ke routing. Masuk ke routing. Ini ya routes. Di sini kita bisa lihat. Jadi routes ini dia akan nge-get
file home PHP, dan juga metode index gitu. Dan file home dengan metode index ini itu akan ditampilkan pertama kali alias root ya. Jadi ini merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama kali seperti itu. Jadi home ini dia merupakan file controller, berarti file controller apa yang kita gunakan. Lalu index itu merupakan metodenya, seperti itu. Baris kode yang ini itu bisa kita lihat di controller di bagian home. Jadi dia akan mengambil home, yaitu home.php ini. Nah, di kelas home ini kita bisa lihat ada berbagai macam function. Jadi ada index, buku, about, dan multimedia. Sedangkan di routes tadi dia itu menggunakan method home, menggunakan function home seperti itu. Jadi akan meng-return view vtemplate, artinya file vtemplate, dan juga datanya, data yang kita gunakan nantinya seperti itu. Jadi file dari mana file tersebut ditampilkan gitu, dari mana asal file tersebut. Nah, kita bisa lihat dari views seperti ini, view template. Nah, ini merupakan file yang akan ditampilkan nantinya seperti ini. Ini merupakan file yang akan ditampilkan. Nah, bagaimana dengan datanya? Nah, datanya ada di bagian models. Seperti ini. Jadi di bagian model ini merupakan logic untuk kita memproses datanya seperti itu. Jadi di sini kita mempunyai function check login dengan parameter email dan password. Nah, jadi dia akan mengecek table user, yang dimana kita akan mengecek apakah email yang diinputkan itu sama dan juga passwordnya apakah sesuai dengan database. Nah, model ini tentu kita sesuaikan juga dengan database yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Jadi kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu, lalu kita membuat modelnya. Seperti ini. Jadi saya mempunyai dua tabel di sini, namun untuk yang tadi saya tunjukkan itu merupakan tabel user. Jadi parameter yang diminta tadi itu yaitu email dan password. Jadi hanya ini yang akan dicek. Seperti itu. Bisa juga diubah sesuai dengan kebutuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori routes pada framework C4. Routing adalah sebuah proses menentukan arah atau rute yang harus dilalui. Pada framework C4, routing bertujuan untuk menentukan controller mana yang harus merespon sebuah request. Saya akan menjelaskan komponen-komponen atau part-part yang ada pada kode routing. Jadi di sini ada $routes, itu menunjukkan objek router. Kemudian ada get, itu menunjukkan metode pengiriman data ke server. Kemudian ada slice about, menunjukkan halaman yang dibuka atau request. Kemudian ada page, itu menunjukkan controller yang akan menangani request. Kemudian ada about, itu menunjukkan metode pada controller yang akan menangani request. Kemudian di sini ada array kosong, ini opsi. Jika ada boleh diisi, jika tidak ada boleh dikosongkan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita membuat sebuah root pada framework C4. Yang pertama, kalian membuka file routes.php pada framework tersebut. Kemudian isi sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan di awal. Bisa dengan melihat contoh ini. $routes get slice about page about. Kemudian jika sudah membuat, jika kita ingin memastikan atau mengecek routing kita sudah benar atau belum, bisa tulis php spark routes, maka nanti akan ditampilkan pada layar kita apakah codingan kita sudah benar atau belum. Selanjutnya saya akan membahas tentang auto route. Pada CI4 kita juga bisa mengaktifkan fitur ini dengan kode routes set auto route dengan ini true.
jika ingin mengaktifkan. Jika ingin menonaktifkan, maka true-nya diganti dengan false. Secara default, fitur auto route sudah aktif. Jika kalian ingin mencobanya, boleh mengikuti kode-kode di sini ya. Kalian buat dulu sebuah function toast pada kontrol kalian, kemudian aktifkan routingnya, auto route-nya, kemudian kita tes di browser kalian. Ketikkan localhost 8000 servernya, kemudian index.php page/toast, maka ketika auto route kalian aktif langsung menunjukkan sesuai dengan yang harus dijalankan oleh metode tersebut, yaitu menampilkan halaman term of service. Tapi jika kalian menonaktifkan auto route tersebut, maka yang akan muncul adalah file not found, page not found. Sebaiknya auto route atau manual route. Nah, sebenarnya ini tergantung kita sebagai developer. Jika tidak ingin repot-repot membuat route, maka baiknya pakai auto route. Namun auto route akan membuat sebuah metode public di controller akan bisa diakses dengan mudah. Jadi untuk mempermudah kita, maka kita bisa mengaktifkan auto route. Tidak perlu manual. Ini saya akan menjelaskan mengenai pemantauan resource atau pengujian aplikasi. Pemantauan resource yang digunakan aplikasi atau pengujian aplikasi oleh web developer merupakan proses memantau, memeriksa, serta menguji penggunaan sumber daya oleh aplikasi web yang dikembangkan, agar sumber daya dapat beroperasi dengan baik. Sumber daya yang dimaksudkan adalah seperti CPU, memori, jaringan, dan sumber daya lainnya. Melakukan pemantauan resource atau pengujian aplikasi ini dapat membantu web developer dalam meningkatkan skala aplikasi, karena pemantauan atau pengujian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi yang digunakan beroperasi pada level yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat membantu web developer dalam membuat keputusan tentang cara meningkatkan performa aplikasi pada skala yang lebih besar lagi. Dalam melakukan pemantauan resource atau pengujian aplikasi, tools yang kami gunakan adalah Google Lighthouse. Apa itu Google Lighthouse? Google Lighthouse merupakan alat atau tools audit open source otomatis yang digunakan untuk meningkatkan kualitas halaman web, di mana alat ini memberikan cara yang jelas untuk meningkatkan kualitas situs dengan memungkinkan developer menjalankan audit untuk performa, aksesibilitas, kompatibilitas, progresif, web app, dan lainnya. Lighthouse ini adalah salah satu alat extension pada Google Chrome sebagai fitur atau aplikasi penunjang yang dapat diinstal untuk menambah nilai guna dari suatu website pada browser yang digunakan. Lighthouse ini dapat ditemukan di Chrome Web Store. Dalam menggunakannya, hanya perlu mengunduh dan menekan Add-on Chrome pada fitur yang ingin dipasang. Selanjutnya kita akan menggunakan Lighthouse itu terlebih dahulu. Kita download dulu dia melalui web browser Chrome. Kita akan cari download Lighthouse Chrome extension. Selanjutnya akan tampil ini yang pertama kali, kita klik saja. Nah, di sini akan ada muncul tulisan add-on Chrome. Karena saya sudah mendownloadnya, tulisan itu tidak lagi. Maka selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya, yaitu pada aplikasi. Ini saya sudah menyiapkan aplikasi pada saat pelatihan kemarin, yaitu untuk mahasiswa. Saya mengujinya dengan cara melakukan klik kanan pada si halamannya, lalu inspect, lalu pilih Lighthouse. Ini lakukan kliklah analyze page load ini, maka akan memproses performance-nya akan diuji. Kita tunggu sebentar. Tampil hasil dari analisis performance-nya itu seperti ini. Akan ada performance senilai 91, ada accessibility senilai 84, best practice-nya sebesar 92, CEO-nya sebesar 75. Nah, di sini akan dijelaskan secara detail seperti ini. Atau dapat juga kita lakukan pada di sini secara langsung. Ini ada icon code igniter, maka akan kita bisa lihat pengujiannya ini. Baik, demikian dari pemantauan resource dan pengujian aplikasi.